Oke, semoga sudah terlihat. Yap, sudah terlihat. Eh, saya akan tidak akan detail, artinya beberapa dari yang sudah dikumpulkan di Google Drive untuk kampus Indralaya dan kampus Palembang ada beberapa kesamaan kesamaan ide dan rata-rata mengambil studi preseden. Nah, tidak ada masalah eh, dengan studi preseden. Cuman yang perlu diperhatikan sebagai contoh ini mencoba melihat sekolah terpadu, kemudian dilakukan kritik, terkait dari ini proses prinsip sustainable dan segala macam, pola pasar dan segala macam. Nah, ini yang sebenarnya perlu, ya karena ini draft ya, perlu deskripsi lebih lanjut. Deskripsi lebih lengkap. Menekankan pada prinsip, lingkungan dan segala macam. Kalau ini kan menekankan pada prinsip, maka aplikasinya di apa? Berarti ada foto atau skema. Kemudian sama juga dengan pola fasad dan segala macam, tolong dideskripsikan dan aplikasinya. Kemudian dari sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 jujur terlalu banyak. Mending difokuskan di beberapa aja. Katakanlah kalau ada 5, oke. Ada 3 aspek gitu yang mau dikritik lebih lanjut. Dari 3 aspek ini dilihat eh, plusnya apa, minusnya apa. Itu esensi dari sebenarnya kritik arsitektur. Kemudian dari plus minus ini, hal apa yang akan kalian gunakan di desain. Kemudian tidak perlu disebutkan bahwa desain saya adalah gini bla 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 bla. Langsung disebutkan aja atau langsung ditunjukkan saja desainnya seperti apa. Jadi belajar dari kasus dan kemudian diungkap plus minusnya, lalu dijabarkan eh, konsekuensinya atau aspek yang diterapkan dan diterapkan seperti apa. Jadi mudahnya itu kasus itu dideskripsikan lebih detail, diulas plus minusnya, lalu diterapkan seperti apa. Dan penerapan itu berdasarkan ya ini plus minus tadi. Respon kalian terhadap plus minus tadi. Jadi penjabarannya atau ulasannya bisa lebih ringkas. Kemudian secara kata batasannya tidak terlalu banyak, 1000 sampai 1200 kata. Saya tidak menghitung jumlah halaman karena pasti ada banyak gambar. Atau mungkin bisa kurang ke 800 kalau model deskripsinya itu skematik. Karena skematik lebih banyak menjelaskan daripada menggunakan kata-kata. Jadi mana yang lebih nyaman menurut kalian? Apakah kata-kata narasi atau model skematik? Pak, boleh enggak model sketsa skematiknya? Ya, asal sketsanya itu terbaca dan bisa dipahami, saya pikir tidak ada masalah. Karena fokus utamanya pada kontennya, seperti yang bolak-balik saya jelaskan, lebih pada kontennya. Kalian belajar apa dari studi presiden ini? Sorry. Dari studi presiden yang sudah kalian lakukan di
mata kuliah perancangan itu. Kalian belajar apa dan konsekuensinya atau penerapannya di rancangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih kepada melihat masjid. Oke, pakai formatnya, format dari jurnal, nggak masalah. Tapi tetap modelnya lebih baik, karena kita bicara arsitektur ya, lebih baik banyak gambar untuk menjelaskan, sehingga narasi yang panjang ini bisa diringkas. Dan itu tadi, kalau ini kan deskripsi data objek seperti apa, deskripsinya. Kemudian cukup tadi tiga tiga aspek aja, tidak perlu terlalu panjang. Kemudian pembahasannya adalah respon kalian terhadap aspek-aspek yang dipelajari tadi. Jadi lebih ringkas, tidak perlu terlalu panjang dan lebar. Perkara format, ya dipersilahkan menggunakan format jurnal karena lebih mudah, atau format yang lebih luas juga nggak ada masalah. Oh ya, yang tadi jangan lupa juga daftar pustakanya, referensi. Jadi referensinya juga tolong disampaikan. Oke, yang ini saya sarankan tidak perlu pakai cover dan segala macam. Kemudian tidak perlu kajian teori tentang kritik deskriptif atau kritik arsitektur, tapi langsung ke kasus. Kasusnya apa, deskripsinya apa, jadi mudahnya. Kasus, kemudian deskripsi proyeknya seperti apa, hal yang mau dibahas. Tadi ada 3 aspek gitu. 3 aspek seperti apa, plus minusnya seperti apa. Kemudian ketika pembahasan, kaitkan dengan studio kalian, proyek kalian. Apa dari plus minus 3 hal ini diterapkan di proyek kalian di bagian mana saja. Jadi ini salah satu teknik kritik deskriptif juga. Jadi mendeskripsikan, kemudian penerapannya seperti apa. Dan di pembahasan juga modelnya juga deskripsi. Jadi mudahnya seperti itu. Jadi tidak perlu teori, apalagi teorinya terkait dengan teori kritik arsitektur, bukan ke arah situ gitu. Jadi lebih fokus langsung ke kasusnya seperti apa, pembahasannya apa yang mau dibahas. Ya, 3 aja ya, 3 aspek atau 3 sudut pandang. Kemudian pembahasannya kaitkan dengan studi kalian. Kemudian foto-foto ini sebaiknya juga ditempatkan pada aspek plus minusnya tadi. Jadi bukan gambar kemudian penjelasan yang menjelaskan foto. Percuma 2 kali 2 informasi yang informasinya sama gitu. Jadi bukan memberi narasi terhadap foto, tapi gunakan foto itu untuk mempertegas atau mendeskripsikan lebih detail apa-apa yang mau dibahas. Kemudian modelnya juga bisa, di foto ini umpamanya, oh ternyata ini materialnya, kalau mau bahas material organik, ini material pabrik gitu. Kemudian apa yang dipelajari dari sini, itu menjadi permasalahan. Umpamanya joinnya seperti apa, joinnya umpamanya ke arah sana. Jadi silakan foto ini kalian juga beri penjelasan lebih detail, begitu kurang lebih. Sama ini juga tidak perlu kajian teori terkait dengan kajian teori kritik deskriptif itu apa, jenis-jenisnya tidak perlu, langsung jadi studi kasus seperti penjelasan tadi. Apa-apa aja yang mau dibahas, ini ada interior seperti apa, kemudian ya minimal 3 ya, kalau bisa 3 hal itu. Kalau toh 2 lebih detail lagi, apakah sirkulasi di bagian interior,
atau penggunaan material, bagian interior eksterior, atau suasana ruang yang mau dibangun. Yang kemudian dari situ baru diterapkan atau dijelaskan responnya di perancangan kalian. Gitu. Upaya permasalahan ini, permasalahan kebisingan, bagaimana kasus ini atau presiden ini menyelesaikannya. Kemudian kalau toh diselesaikan seperti umpamanya ada dinding dan segala macam, bukan menggunakan vegetasi tapi menggunakan dindingnya seperti apa. Lalu deskripsi lebih lanjut, kemudian apakah sepenuhnya mencontoh apa yang terjadi di studi preseden atau ada modifikasi. Nah, itu yang perlu dijelaskan lebih lanjut di paparan atau penjelasan kalian. Itu sama, ini juga boleh model pendahuluan dan segala macam, tapi sebaiknya atau untuk mempermudah, sebenarnya ini bukan pendahuluan tapi lebih ke deskripsi kasus atau deskripsi dari objek studi preseden. Jadi langsung letaknya di mana, siapa arsiteknya, dan seperti apa. Itu kan tinggal memindah apa yang dari sumber bacaan. Dan jangan lupa referensinya. Kalian mengambil dari website apa, mau yang Ars Daily atau Decent dan segala macam. Itu deskripsi langsung ke pembahasan. Pembahasan. Nah, seperti ini juga perlu penjelasan lebih lanjut. Silakan tambahkan. Jadi kasus yang ada di website itu letakkan sebagai data. Kemudian kalian bisa mencoret-coret pokoknya ini material apa. Apakah kalian membahas tentang sirkulasi? Ini kan katakanlah di titik ini, oke, ini titik A, ini sudut pandangnya seperti itu, pokoknya seperti itu. Kemudian yang ini ternyata yang di bagian sini umpamanya. Memperjelas apa yang mau ditonjolkan dan apa yang akan kalian lakukan di rancangan kalian. Jadi lebih simpel aja responnya segala macam. Menggunakan dinding kerawang ini. Apakah kemudian dinding kerawang secondary skin yang model seperti ini, apakah benar-benar kalian terapkan di kasus kalian? Dan kenapa diterapkan sepenuhnya? Ini kan karena ada ulasan plus minusnya. Minusnya apa? Tuh. Jadi sedikit ada ulasan supaya kritik deskriptifnya itu masuk gitu. Aspek tata ruang dan segala macam, bagaimana umpamanya dari tata ruang ini kalian belajar tentang zonasi. Ini zonasi service umpamanya, ya saya nggak tahu ini publik karena ini rumah ya, ini service sampai segini. Kemudian di bagian atas sehingga kalian bisa bikin kalau skematik isometrinya. Lantai 1 service dan publik, lantai atas itu privat pokoknya, karena letaknya kamar tidur semua. Jadi ini sangat berguna kalau ini dikatakan sebagai zonasi yang model seperti ini, itu zonasi vertikal, zonasi horizontal. Ini zonasi vertikal. Selalu ada, nanti kalian akan ketemu zonasi horizontalnya bagaimana, zonasi vertikalnya bagaimana. Kalau 2 lantai sih nggak terlalu bermasalah, artinya gampang. Tapi kalau sudah mulai berlantai banyak, itu zonasi vertikal, horizontal itu sangat penting di dalam sebuah proses perancangan. Tuh.
Lanjut. Sama ini juga tidak perlu membahas gini kayak gini. Tidak perlu menyatakan bahwa ini kasusnya studio perancangan. Saya tidak apa ya, tanda kutip ya, tidak memperdulikan apakah ini PA 3 atau 5 segala macam. Buat saya yang penting justru pada kasusnya seperti apa dan bagaimana kalian memperlakukan kasus itu. Jadi, katakanlah rumah tinggal, jadi fokusnya ke rumah tinggal. Oke, kalian mencoba melihat visualisasi eksterior. Apa yang kalian pelajari dari tampilan eksterior, baik secara tampak maupun secara perspektif. Kemudian kalian juga bisa mempertanyakan si arsitek, kenapa sih dia pakai model atapnya kalau dipotong, model atapnya seperti ini, tidak simetri, tidak pada umumnya sebuah atap gitu. Kenapa dia ini? Ada hal apa? Itu yang dimaksud dengan ulasan plus minusnya tadi. Apa keunggulannya dan mengapa dibuat ini? Apakah ini respon arah hadap kaitannya dengan sinar matahari, lintasan matahari, atau ada maksud yang lain? Itu yang bisa diungkap lebih lanjut. Oke, itu ini juga Dena bisa kalian skematikan zona horizontal dan vertikal. Kemudian lebih kepada pembahasannya atau katakanlah ini sebenarnya bukan kesimpulan itu setelah pembahasan. Jadi pembahasan itu munculnya sebelum kesimpulan kaitannya dengan kasus PA 3 kalian dan presiden. Bagaimana presiden itu berkontribusi terhadap PA kalian itu di pembahasan. Nah, kesimpulan kalian bisa mengatakan bahwa studi presiden ini saya belajar banyak atau kasus-kasus di presiden ini menginspirasi, katakanlah seperti itu, di titik-titik ini. Silahkan apakah di ruangnya atau di visualisasinya dan segala macam. Kurang lebih seperti itu mudahnya. Saya lanjut karena sebagian besar hampir sama ya kajian yang itu tadi, juga kajian teori tidak perlu langsung ke studi kasusnya aja. Presidennya tidak perlu pakai metode deskriptif kritik decision segala macam. Saya tidak terlalu peduli yang itunya, tapi bagaimana kalian menganalisis studi presiden itu. Tolong kalau pakai Asdaili, sumber Asdaili ini nanti di reference atau daftar pustaka itu lengkap alamatnya. Karena Asdaili itu biasanya punya judul, penulisnya siapa, reporternya atau penulis artikel itu siapa, itu ada pasti. Dan alamat website, alamat jelas ya, bukan sekedar Asdaili. Kalau di tubuh ini cukup Asdaili nggak apa-apa, tapi di reference nanti tolong lebih detail. Nama penulis, tahun berapa, karena Asdaili, Dessen dan segala macam itu cukup detail, cukup lengkap. Jadi nama, tahun, judul artikelnya apa, dan alamat website secara lengkap. Ini juga bahasanya cukup banyak. Silakan kalian pilih 3 saja. Lalu tapi detail. 3 tapi cukup dalam. Oke, itu. Ini juga ini latar belakang lebih baik ke deskripsi aja. Jadi tidak perlu latar belakang si project ini saya tidak terlalu penting gitu. Metode nggak perlu langsung pembahasan. Jadi yang ini tidak perlu. Bagaimana mendapatkan data dan segala macam nggak usah. Jadi langsung aja ini latar belakang lebih kepada deskripsi atau profil kasus bisa juga seperti itu. Pembahasan seperti yang saya ungkap tadi. Oke, ini gambar potongannya juga cukup menarik ya. Ada potongan isometri, jadi kalian bisa menjelaskan lebih
lebih detail lagi. Lalu apa yang kalian dapatkan atau kalian pelajari dari artikel ini? Itu yang lebih penting. Jadi tidak hanya menyampaikan ulang artikel, tapi kalian belajar apa? Plus minus dari kasus ini apa? Walaupun di artikel itu biasanya juga sudah diungkapkan, tapi plus minus menurut kacamata kalian yang itu akan mempengaruhi desain kalian. Itu yang penting. Oke, ini juga kalau nggak salah ini pakai sama juga cukup 3 aja, tapi dalam, tidak perlu terlalu panjang dan lebar, dan kasusnya yang pengaruh ke kasus kalian. Ini sama modelnya itu deskripsi. Oke. Ini hampir mendekati, cuman tolong didetilkan lagi karena ini cukup banyak sebenarnya. Ya, berarti saya sampaikan tadi cukup 3 tapi mendalam dan pengaruhnya terhadap rancangan kalian. Pak, boleh nggak menyampaikan atau menempelkan gambar? Ya nggak apa-apa. Justru itu yang saya harapkan. Jadi gambar desain kalian itu silahkan dimasukkan ke sini sehingga untuk menunjukkan bahwa bagian ini atau ruangan ini terpengaruh atau terinspirasi dari studi presiden yang ini, yang dibahasan. Itu justru yang saya harapkan. Oke. Ini sebenarnya ini juga cukup detail dan tapi tidak boleh tidak perlu sub bahasan. Jadi kalian mengalir aja silahkan. Itu kan gaya kalian. Kembali lagi, saya tidak terlalu strict atau tidak terlalu kaku terhadap format atau template. Yang penting justru pada konten lebih kepada ini yang nanti tolong dipahami deskripsinya kasus, kemudian dari deskripsi kasus hal yang akan membahas aspek bahasan tiga aspek lah. Ini yang kemudian dilihat plus dan minusnya. Lalu kalau bahasanya implementasi terhadap desain kalian itu seperti apa. Kalau mau ditambahkan kesimpulan ya silahkan. Kalau enggak ya juga nggak masalah karena implementasi itu juga sebenarnya sebuah kesimpulan. Jadi mudahnya seperti itu, dibagi 3 aja, bagi 3 bagian. Deskripsi kasusnya supaya jelas ini kasusnya gimana, siapa arsiteknya, katakanlah kalau ada siapa arsiteknya dan segala macam. Kemudian aspek-aspek ya silahkan kalian pilih foto-foto yang menjelaskan aspek bahasan kalian. Diulas plus minusnya dan kemudian implementasi atau hal-hal tersebut mempengaruhi desain kalian di bagian mana saja. Jadi mudahnya hanya 3 bagian ini. Perkara itu mau di 1.1 atau bagian A atau bagian B itu bukan masalah buat saya. Yang penting paper yang disampaikan itu punya ketiga hal ini. Deskripsi, aspek yang mau dibahas, kemudian aspek yang dibahas tersebut positifnya dan minusnya apa. Positif dan minus ini benar-benar bergantung pada kalian. Mungkin di project ini cocok, tapi menurut kalian nggak cocok jika diterapkan untuk konteks Indonesia. Ya nggak apa-apa, karena plus minus ini akan berpengaruh terhadap desain kalian gitu. Jadi plus minus ini bukan plus minus dari objek, plus minus dari kasus yang diangkat, tapi plus minus atau keunggulan kelemahan menurut perspektif desain kalian. Itu yang akan kemudian dijabarkan di bagian ketiga, implementasi desain kalian. Itu semoga
dipahami. Kurang lebihnya sama sih. Ini juga sama. Oke, kita lihat di kasus Palembang. Ini kaitan dengan airport. Airport sangat luas, jadi silahkan kalian pilih, mahasiswi ini memilih part mana atau bagian mana yang menurut paling penting. Apakah kalau di sini kaitan dengan ramah lingkungan ini seperti apa? Kemudian ramah lingkungan sebagai konsep besar diterapkan di kasus ini seperti apa? Lalu ditarik ke kasus kalian, atau tidak punya kasus, kalian tidak ada kasus yang terkait dengan sini, ya silakan dibongkar habis di kasus ini. Jadi implementasi desain itu, kalau toh tidak nyambung atau kalian tidak ingin menunjukkan desain kalian, ya nggak masalah. Tapi tolong di sini terutama plus minusnya, keunggulan dan kelemahan dari desain ini, itu yang justru titik pentingnya di situ. Oke, sama juga ini bahkan sampai ke analoginya, sangat mengapresiasi saya dengan didapatnya denah ini. Kalian bisa mengolahnya lebih lanjut. Oke, ini bagian mana, zona apa, dan itu akan sangat membantu ketika ini memahami sirkulasi, bagaimana flow si penonton ketika memasuki hall dengan kapasitas 1.600, 1.500. Itu kan cukup rumit gitu. Bagaimana arus masuk dan arus keluarnya. Masuk mungkin tidak barengan, tapi ketika keluar ada 1.600 penonton keluar, dia ke arah mana? Itu yang bisa kalian pelajari dari kasus Explained ini. Apalagi udah dapet denahnya, itu enak banget. Jadi masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana. Bahkan sampai ke antisipasi kalau ada kebakaran, pintu exitnya kemana, pintu daruratnya kemana. Itu biomorfik sama juga dengan kasus tadi dengan bandara. Apa aja kalau mau dikaitkan dengan tadi dengan biomorfik, kalau tidak mau mengusulkan atau tidak mau menampilkan kasus desain kalian bisa mengulas lebih lanjut yang disebut dengan biomorfik itu apa. Jadi memang mendekati kritik normatif, artinya ada teori kemudian melihat kasus, itu kan sudah perbandingan, itu sudah masuk ke ranah atau ke kotak kritik normatif. Tapi nggak apa-apa, sekilas saja, tidak terlalu mendalam, silakan. Jika tidak memunculkan desain kalian itu. Ini sama, ini kayaknya ya satu tim besar di kampus Palembang, bandara. Silakan mungkin bisa aspeknya sama, kalian bisa saling membandingkan dari 3 bandara ini, bisa juga seperti itu. Apakah boleh berkelompok? Ya mohon maaf, karena ini UAS ya akhirnya sendiri-sendiri, tapi kalian bisa secara apa ya, secara grup itu untuk janjian umpamanya aspek yang mau dibahas, ya silahkan, tidak apa-apa, toh laporannya juga sendiri-sendiri gitu. Oke, ini juga aspek statis, aspek dinamis. Lebih baik ini kan kaitan dengan kritik deskriptif. Lebih baik fokus, lupakan aspek dinamis, aspek statisnya tadi, tapi lebih fokus ke aspek apa yang kalian mau angkat dari sini. Kalian mau belajar apa dari Bilbao Arena ini. Itu aja. Aspek statis, aspek dinamis itu hanya pada kerangka kategorisasi
kritik deskriptif. Tapi yang lebih penting justru pada pembahasannya. Mau bahas seperti apa. Ini kajian teori seperti tadi saya sampaikan tidak perlu, langsung aja ke kasus seperti apa. Ini ada denahnya, lebih baik juga diperjelas. Kalian belajar apa dari denah ini, apakah materialnya dan segala macam. Nah, sumber kalau yang di sini cukup Ars Daily, tapi kembali lagi di di daftar pustaka tolong dijelaskan judulnya apa dan segala macam, referensinya. Ini juga sama aspeknya, ada 4 aspek minimal ya, sekilas saya baca tentang lokasi, tentang bentuk, tentang zonasi di denah, zonasi ruangannya, kemudian material. Bisa kalian pilih aja, tidak perlu 4, cukup 3 aja. Kemudian pengaruh terhadap perancangan, nah ini itu yang tadi saya dijelaskan. Kemudian material, apakah kalian mencontoh material yang ada di studi presiden? Ketika di pembahasan ada plus minusnya, kalian lihat bahwa ini keunggulannya, plusnya, kalian langsung terapkan di kasus perancangan kalian, ya silakan. Tapi kan itu menjadi dasar pertimbangan. Ada pertimbangan bahwa penggunaan material ini itu punya keunggulan terhadap kasus perancangan kalian. Oke, sepertinya habis. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Fauzan. Sebelumnya saya minta maaf Pak. Mungkin kemarin sebelumnya tuh untuk draft saya sendiri itu sudah saya submit tuh malam Pak, jam 9 malam. Ya, Mungkin biasa masalah sinyal, nggak apa-apa. Santai aja. Toh juga kita sudah diskusi. Ya Pak, sudah saya cek, ternyata belum diupload itu Pak. Nyangkut biasalah, sering. Nggak apa-apa. Terus gimana Pak Ustadz? Mungkin bisa tolong di review. Ya seperti yang saya kemarin katakan di WA itu, bisa fokus ke bentuk masjidnya tadi. Kenapa Anda perdebatan kubah dan non kubah yang seperti kemarin kita obrolkan di WA grup, di WA itu, atau mau dilebarkan dari referensi yang saya share semalam itu, e-book itu bicara tentang masjid dan bicara tentang perkembangan masjid. Bisa ke arah sana, jadi bisa fokus ke polemiknya, atau mau ditarik, kalau tidak mau ke polemiknya, ditarik ke arah perkembangan masjid itu sendiri. Gitu Pak Ustadz. Baik Pak, mungkin untuk susunannya sendiri gimana Pak? Nggak masalah. Yang itu tadi yang saya sampaikan, saya tidak terlalu strict terhadap template, lebih ke konten. Jadi apapun tulisan dirimu, mau pakai format jurnal silahkan, mau pakai format yang lebih luas, narasi penuh juga silahkan. Gitu Pak. Yang penting isinya. Justru di sini karena waktu juga ya, karena waktu yang cukup mepet, saya pikir lebih ke konten. Saya lebih concern ke kontennya. Bagaimana kalian belajar terhadap studi presiden, itu aja sih. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Oh ya, kalau ini masih ada, ini kan minggu ke-14, minggu depan saya janji memberi sesuatu. Saya lupa, saya janji bikin video tentang apa, tapi nanti saya cek di portofolio. Tidak ada tugas, kalian bisa melanjutkan tugas ini untuk disubmit di folder UAS. Jadi sebelum UAS, kalau kalian sudah submit juga tidak ada masalah gitu. Nah, kalian ingin berasi tugas-tugas lain, tugas gambar dan segala macam, dipersilahkan. Karena folder itu saya buka sampai nanti di hari H UAS. Kalau hari H UAS sudah beres, ya akan saya tutup gitu lah, link Google Drive-nya. Lalu pada proses sampai ke UAS, kalau kalian perlu diskusi, silahkan gunakan WA grup. Kalau Japri kemungkinan agak lama saya merespon, karena ya tidak hanya kalian yang puyeng untuk
pengerjaan tugas. Kami juga, para dosen juga lagi puyeng, apalagi saya semester ini mengampu 33 SKS mata kuliah, jadi koreksinya agak lebih numpuk. Jadi tapi silakan kalian manfaatkan WA Group untuk kalau ada pertanyaan dan segala macam. Pertanyaan, diskusi dan segala macam saya buka sampai nanti UAS nanti. Begitu kurang lebih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Mohon maaf kalau siang ini agak lebih ringkas, lebih cepat, dan minggu depan juga tidak ada kuliah online sini. Saya janji hanya untuk bikin video pendek lah, untuk menambah pemahaman aja, bonus katakanlah seperti itu. Tapi kalau untuk diskusi dipersilakan. Begitu, silahkan kalian bekerja, jaga kesehatan. Ini akhir-akhir semester ganjil ini, apalagi mulai hujan, hati-hati, benar-benar jaga kesehatan. Sampai jumpa. Semoga semester depan masih ketemu saya, atau nanti kapan ketemu saya. Terima kasih. Saya tutup, saya stop recording.